warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama bisa belajar seni budaya kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Karimun bersama saya, Bapak Arya. Baik, anak-anak Bapak, apa kabarnya? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Begitupun dengan orang tua kalian yang mendampingi kalian di rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan sama-sama kita bisa berkumpul di ruangan kelas SMP Negeri 1 Karimun. Oke, materi pembelajaran kali ini ialah teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Sebelum memulai proses pembelajaran, ada kalanya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kali ini menjadi pembelajaran yang baik dan mudah diingat serta lancar untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sama-sama kita lihat materi di belakang ini. Baik anak-anak Bapak, kita masuk ke slide pembelajaran, yaitu tentang kerangka pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat alat musik tradisional, lalu pecah ke teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Setelah itu pecah kembali, yaitu menyanyikan lagu tradisional secara unisono dan solo. Solo berarti tunggal. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mempelajari materi tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, anak-anak Bapak mampu 1. Mengidentifikasi alat musik tradisional. Yang kedua, yaitu mampu mengidentifikasi gaya bermain alat musik tradisional. Yang ketiga, membandingkan teknik bermain alat musik tradisional. Dan yang keempat, anak-anak Bapak diharapkan mampu untuk menyanyikan lagu daerah secara unisono atau solo tunggal. Mungkin pada materi ini kita akan membahas tentang bernyanyi tunggal ya, dengan menggunakan alat musik pengiring atau aransemen musik. Ya, bagi anak-anak Bapak yang bisa memainkan alat musik sambil bernyanyi dipersilakan. Bagi yang belum bisa, harap menggunakan aransemennya saja sebagai pengiring anak-anak Bapak nyanyi. Baik anak-anak Bapak, kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Anak-anak Bapak pasti tahu bahwa Indonesia memiliki suku yang sangat banyak, dan otomatis dari setiap suku pasti memiliki bahasa daerah dan lagu daerah, di mana lagu daerah pasti menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Oke, lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang sering disebut juga dengan karawitan. Istilah karawitan merujuk pada seperangkat alat musik yang lengkap. Lengkap berarti dari bagian hal yang terkecil hingga bagian alat musik yang terbesar itu berarti ada di daerah tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya. Inilah yang menyebabkan gaya yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah ciri khas karakteristik musik yang timbul akibat keberadaan kondisi karawitan yang berbeda-beda tersebut. Ya, yaitu yang pertama ada gaya lokal, yaitu gaya lokal adalah cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Otomatis cara tersebut, perbedaan antara cara menyanyikan lagu itu
Otomatis terletak pada bagaimana suatu suku tersebut menyanyikan lagu daerah yang mereka miliki. Otomatis antara Sumatera Barat dan Palembang atau Kepulauan Riau pasti berbeda. Contohnya dari segi bahasa pasti sudah berbeda cara penyampaian atau penglafasan dari huruf-huruf atau kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut. Ya, yang kedua yaitu adalah gaya individual. Gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh cipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Otomatis pencipta lagu A dan pencipta lagu B memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ciptaan lagu pencipta lagu A dan ciptaan lagu pencipta lagu B pasti memiliki karakteristik masing-masing. Contoh misalnya si A lebih memiliki mengangkat tentang cerita daerah, yang si B mengangkat tentang kehidupan, bagaimana kehidupan mereka di daerah tersebut. Jadi cara mereka menyampaikannya itu berbeda, dan isi dari lagu yang mereka tuangkan di dalam lirik lagu mereka itu pasti berbeda-beda. Yang ketiga ada gaya periodikal. Adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Contohnya antara musik keroncong asli, langgam, dan lain-lain. Berarti gaya periodikal itu mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana ketika zaman dahulu, otomatis mereka akan menceritakan atau membuat lagu tentang sesuai dengan zamannya, yaitu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang lagu daerah masih ada yang dijumpai, tetapi tidak sepopuler dengan lagu-lagu daerah pada zaman dahulu. Baik anak-anak Bapak, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah mengidentifikasi alat musik tradisional. Oke, beberapa contoh gambar alat musik tradisional telah Bapak masukkan di slide belakang Bapak. Salah satu contoh gambarnya ada gendang babano, ada gambus, ada gong, ada saluang, ada kompang, ada sarunai, dan ada talempong. Oke, dari beberapa buah contoh alat musik tersebut, ada yang cara memainkannya itu berbeda. Contohnya gendang babano, yang cara memainkannya itu dengan cara dipukul atau ditabuh dengan menggunakan tangan. Sedangkan saluang itu dimainkan dengan cara ditiup. Dan gambus itu dimainkan dengan cara dipetik. Oke, Bapak harap anak-anak Bapak bisa membedakan atau mengidentifikasi beberapa jenis alat musik tersebut, sehingga bisa membedakan, oh bahwa alat musik gendang babano cara memainkannya seperti ini, sarunai cara memainkannya seperti ini, dan gambus cara memainkannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang bernyanyi secara unisono maupun bernyanyi solo. Bernyanyi unisono, kita masuk yang pertama, yaitu adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara tanpa merubah aransemen musik aslinya. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu adalah bernyanyi secara solo. Adalah bernyanyi secara tunggal, teknik vokal yang baik dan mengedepankan ekspresi dan improvisasi sesuai dengan karakteristik lagu tersebut. Oke anak-anak Bapak, untuk melihat video pembelajaran tentang bernyanyi secara unisono dan tunggal, akan Bapak tampilkan video tersebut, tetapi dalam materi ini Bapak hanya menampilkan video bernyanyi secara solo atau tunggal. Selamat menyaksikan video di belakang.
Kesimpulan materi pada hari ini, anak-anak Bapak dituntut mampu untuk mengidentifikasi beberapa jenis alat musik yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, alat musiknya adalah alat musik tradisional. Itu anak-anak Bapak juga dapat membedakan apa itu bernyanyi secara unisono, apa itu bernyanyi secara solo. Tapi pada materi ini anak-anak Bapak dituntut mampu bernyanyi secara solo atau tunggal dengan kapasitas dan kemampuan anak-anak Bapak yang ada pada diri masing-masing. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin memberi satu buah tantangan atau evaluasi terhadap anak-anak Bapak, yaitu beberapa buah soal latihan ya, yang dapat anak-anak Bapak baca pada slide di atas ini. Oke? Mungkin hanya segini materi yang bisa Bapak jelaskan. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, ada kalanya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.